Ini disusun oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, atau ini tepatnya sebenarnya sih diberikan kata sambutan ya. Tapi buku ini diambil dari intinya Al-Jami' Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab sendiri, penulis buku, itu ada biografi di buku ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya buku, alhamdulillah. Kalau yang belum punya bukunya nanti bisa dimiliki. Karena kita akan membahas 50 buah hadis satu demi satu ke depannya sampai buku ini selesai. Walaupun buku ini kelihatannya besar, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Karena urutan hadis yang 50 ini adalah hadis-hadis pilihan saja yang diangkat dalam bahasan ini. Ibnu Rajab sendiri ada terjemahannya tentunya di halaman 9. Beliau adalah seorang imam al-hafidh al-faqih ya, yang artinya seorang yang terkenal hafalannya sangat bagus dan seorang yang faqih ya, dan menguasai banyak sekali bidang ilmu dalam agama, dan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdadi ad-Damishqi atau ad-Dimishqi dan al-Hambali. Artinya Al-Baghdadi ini dari kota Baghdad di Irak, kemudian ad-Dimishqi ini dari Damaskus, ibu kota Syria. Berarti biasanya kalau ditulis seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam biografi orang-orang terdahulu sebelum kita, beliau pernah hidup di dua kota ini. Dan dua kota ini termasuk kota ilmu di masa dulu. Dan Al-Hambali maksudnya mazhabnya. Beliau bermazhab Hambali, mengikuti Imam Ahmad. Karena ada 4 mazhab yang masyhur diikuti oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah yang dikenal dengan Hanafiyah. Mayoritasnya sebenarnya sih yang menganut mazhab ini adalah teman-teman kita di India, di Pakistan, dan wilayah-wilayah yang banyak tersebar kaum muslimin dari Pakistan. Seperti contoh di Korea, di Jepang, ya umumnya biasa karena mayoritas muslim yang ada di sana itu adalah orang-orang dari wilayah ini. Kemudian ada mazhabnya Imam Malik yang dikenal dengan Malikiyah, dan Imam Malik ini umumnya ya orang-orang yang ikuti mazhabnya di Afrika. Kemudian ada Imam Syafi'i rahimahullah yang dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Ini berada di Asia Tenggara termasuk kita di Indonesia. Walaupun ada di wilayah-wilayah ini masih ada mazhab-mazhab yang berbeda, tetapi ini mayoritasnya. Dan tinggal Imam Ahmad yaitu Hambali yang dikenal dengan mazhab Hanabilah, itu ada di wilayah Timur Tengah. Di wilayah Timur Tengah atau umumnya negara-negara Arab menganut mazhab ini. Jadi orang-orang kalau mengikuti mazhab tertentu biasanya ditaruh dalam gelar nama terakhirnya Al-Hambali atau Asy-Syafi'i atau Al-Maliki ya seperti itu, atau Al-Hanafi. Semua ini adalah gelar karena mazhabnya. Beliau salah satu ulama panutan secara keilmuan dan juga hafalan hadis. Karena beliau juga memiliki banyak sekali karya ilmiah berhubungan dengan hadis, di antaranya buku yang kita bedah ini. Walaupun hanya 50 hadis tapi sangat dalam rincian dan bahasan di dalamnya. Beliau juga terkenal orang yang sangat zuhud, penulis buku ini. Artinya mendahulukan dunia dari akhirat dan bukan meninggalkan dunia. Ini juga perlu kita luruskan dari definisi zuhud, karena sebagian orang menganggap dirinya kalau zuhud di dunia, maka dia berarti meninggalkan semua kenikmatan dunia. Itu tidak benar. Tetapi zuhud adalah tetap menikmati dunia, tetapi mendahulukan akhirat. Landasan hukumnya adalah surah Al-Qasas, surah nomor 28, di ayat 77. Allah berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kemudian beliau pandai memberikan pencerahan, maksudnya dalam retorika penyampaian ceramahnya itu sangat bagus, dan juga beliau ya ahli dalam bidang karya tulis. Nah, tidak semua ulama yang punya ilmu luas juga punya tulisan banyak. Jadi kalau ada orang subhanallah dia sudah alim dan juga dia banyak punya karya tulis, itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang. Nah, Ibnu Rajab ini termasuk orang yang terkenal retorikanya bagus, ilmunya luas, plus juga beliau memiliki banyak karya tulis. Lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah. Artinya sekitar 700 tahun yang lalu. Jadi ini bukan orang atau ulama yang baru di masa kita, tapi ulama yang
hidup di pertengahan abad Hijriyah kurang lebih, di tahun 700-an. Ya. Kemudian pindah ke Damaskus, makanya tadi ada julukannya Al-Baghdadi Ad-Dimishki. Ya. Bersama dengan ayahnya pada saat masih kecil, berguru kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kepada para ulama yang sezaman dengannya. Beliau berakidah salaf, mengikuti para sahabat dan tabi'in, berpedoman dengan athar atau hadis-hadis dan bermadzhab Hambali, lebih cenderung mengikuti pendapat-pendapat Imam Ahmad. Beliau orang yang ahli dalam ilmu fikih, tafsir, nahwu dan tarikh. Bagi yang pegang buku kalau mau tulis keterangannya, kalau fikih sudah tahu tentunya tentang hukum-hukum, tafsir adalah makna-makna ayat Al-Quran, sementara nahwu adalah grammar dalam bahasa Arab. Serta tarikh adalah sejarah. Beliau menguasai 4 bidang ini secara mendalam. Pakar yang memiliki banyak wawasan mengenai illa atau ilal hadis. Ilal itu maksudnya adalah pelajaran tentang ilmu hadis. Dipelajari lebih dalam. Hadis ini sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadis itu sahihkah, hasan. Hasan ini derajat yang setelah sahih yang bisa diterima, atau lemah, dhaif, ataupun maudhu, hadis palsu. Beliau sangat dalam masalah itu. Ilmu sanadnya, sanad berarti retorika, ilmu mempelajari tentang orang-orang yang menukil hadis. Misalnya fulan, dari fulan, lalu sahabat Nabi, lalu Nabi SAW. Ini orang-orang ini diistilahkan dengan sanadnya. Dan para perawi. Perawi ini orang-orang yang merawatkan hadis tadi. Beliau menulis banyak kitab yang kemudian menjadi rujukan utama dalam bidangnya. Di antaranya adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, kalau Bapak Ibu sering dengar Sahih Bukhari ya, diriwayatkan oleh Bukhari dianggap hadis sahih, maka ada syarahnya, buku yang diterbitkan khusus untuk menjelaskan makna-makna hadis Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari menukil 6.000 sekian hadis dalam sahih beliau, itu hanya matan hadis, isi hadis saja. Sama sanadnya, fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi, kemudian Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu. Nah sudah, itu saja. Nah itu penyampaiannya gitu ya. Nah itu Imam Bukhari hanya menukil itu saja. Nah harus butuh penjelasan, karena tidak semua orang bisa langsung memahami. Maka butuh syarah namanya. Penjelas daripada buku-buku hadis itu. Nah yang sangat masyhur dalam syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, yang tulis Ibnu Rajab. Di antaranya ada tulisan Ibnu Rajab. Walaupun sebenarnya yang kami ketahui, ya, Fathul Bari ini ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian ditulis penjelasan sampai pada kitab Al-Janaiz. Dan di antara kitab-kitab ini sampai kepada kita ada 10 jilid dengan pemaparannya berkualitas dan sangat bagus. Jadi buku ini ditulis oleh Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, lalu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab. Ini menurut keterangan di buku kita ini ya. Di antara kitab-kitab beliau juga adalah Syarah Sunan At-Tirmidzi. Salah satu dari buku-buku rujukan hadis adalah Sunan Tirmidzi. Kalau Bapak Ibu biasa baca hadis, HR, hadis riwayat Tirmidzi. Nah itu juga beliau menulis syarahnya. Dan sebagaimana disebut oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa kitab ini terdiri dari 20 jilid, akan tetapi yang sampai kepada kita hanya 2 jilid saja, yaitu Syarah Ilal At-Tirmidzi. Kemudian kitab Taqribul Qawaid wa Tahrirul Fawaid yang lebih dikenal dengan nama Qawaid Ibnu Rajab. Salah satu kitab fikih yang sangat mengagumkan dan terdiri dari 4 jilid. Di antara kitab yang beliau tulis juga adalah Taiful Ma'arif. Ini juga buku yang sangat sensitif membahas masalah keimanan. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam pembahasan mengenai perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ada juga Jami' Ulum wal Hikam, yaitu syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 2 jilid. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling agung dan paling masyhur dalam Islam. Beliau wafat di Damaskus tahun 795 Hijriah dalam usia 59 tahun. Kemudian Al-Allama Ibnu
Nasiruddin Ad-Dimishqi rahimahullah juga berkata, orang yang menggali lahat Ibnu Rajab memberitahuku bahwa Syekh Ibnu Rajab mendatanginya beberapa hari sebelum kematiannya lalu berkata kepadanya, galilah kuburan untukku di sini, seraya menunjuk ke arah tempat di mana ia dikuburkan. Orang itu berkata, aku pun menggali lubang untuknya. Ketika aku selesai menggalinya, ia turun ke dalam kubur dan berbaring di dalamnya. Ia menyukai lubang itu dan berkata, ini bagus. Kemudian beliau keluar. Orang itu berkata, demi Allah, beberapa hari kemudian tanpa aku sadari, tiba-tiba jenazahnya sudah dibawa dalam keranda dan aku memasukkan jenazahnya ke dalam lahat tersebut. Tentu tadi yang di atas paragraf-paragraf itu dan paragraf yang menjelaskan masalah nama-nama buku dan nama beliau dan lahir serta wafatnya, ini biografi penulis buku. Metode yang harus kita gunakan Bapak Ibu sekalian dalam bedah buku seperti ini. Kalau Anda biasa hadir di pengajian tidak menggunakan metode ini, Anda harus tahu sama kami di kelas kami akan gunakan seperti ini. Kalau kita bedah buku dan memang selalu kami gunakan metode pembedahan buku, kita pasti akan bahas sedikit siapa penulisnya dan kemudian kita akan pindah juga ke daftar isi. Tetapi khusus buku ini karena daftar isi cuma ada tulisan hadis 1, hadis 2, hadis 3, maka kita tidak akan membahasnya. Cukup kita nanti langsung masuk ke hadis pertama. Namun yang terakhir